Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ilmu, bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan biografi salah satu ilmuwan yang sukses di bidangnya, yang terkenal sebagai the father of modern chemistry, bapaknya kimia. Dalam ilmu kimia, mungkin kita sering mendengar tokoh ilmuwan seperti John Dalton, penemu atom, Amadeo Avogadro, pencetus hukum Avogadro, James Prescott Joule, dan sebagainya. Sedangkan pelopor ilmu kimia itu sendiri, kita jarang mendengar namanya. Bahkan kebanyakan para pelajar tidak mengetahuinya bahwa pelopor awal ilmu kimia itu sendiri adalah seorang ilmuwan muslim yang bernama Jabir bin Hayyan bin Abdullah Al-Kufi As-Sufi, atau di barat dikenal dengan sebutan Geber. Jabir bin Hayyan lahir sekitar tahun 721 Masehi atau sekitar abad ke-7 di kota Tus, provinsi Khurasan, Persia. Jabir bin Hayyan merupakan seorang keturunan Arab, namun ada juga yang mengatakan bahwa beliau adalah orang Persia. Ayahnya bernama Hayyan al-Azdi, berasal dari suku Azd, seorang yang ahli di bidang farmasi. Namun ada juga yang mengatakan bahwa ayahnya merupakan seorang penjual parfum. Beliau tumbuh besar di kota Tus. Beliau agak berbeda dengan saudara-saudaranya. Ia lebih banyak uzlah, menyendiri, merenung. Kemudian beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa. Daya kritisnya sudah muncul sejak kecil. Ia selalu mencari tahu esensi dan benda, asal muasal benda yang dilihatnya. Jabir pun selalu bertanya kemuskilan-kemuskilan yang ada di kepalanya kepada orang tuanya. Namun karena keterbatasan pengetahuan orang tuanya terkait pertanyaan yang diajukan oleh Jabir, jawabannya pun tidak memuaskannya. Ketika Jabir bin Hayyan menginjak remaja, beliau dibawa hijrah oleh ayahnya ke Yaman, terus ke Kufah. Sepeninggal ayahnya, Jabir beserta keluarganya memutuskan untuk kembali ke Yaman. Saat itulah Jabir mulai mempelajari Al-Quran, mempelajari matematika dan ilmu lainnya kepada seorang ilmuwan, Hirbi Al-Himyari, seorang ilmuwan yang terkemuka di Yaman saat itu. Setelah Bani Abbasiyah menggulingkan kekuasaan Umayyah, Jabir bin Hayyan memutuskan untuk kembali ke Kufah. Di kota itulah Jabir banyak belajar. Jabir mulai merintis karir. Di kota itulah Jabir bin Hayyan menerima pendidikan, keilmuan, dan spiritual Islam, serta aspek-aspek alkimia dari seorang imam termasyhur yang bernama Imam Ja'far As-Shadiq. Pertemuan antara Imam Ja'far As-Shadiq dengan Jabir bin Hayyan merupakan pertemuan teragung dalam kehidupan Jabir bin Hayyan. Konon
Imam Ja'far As-Shadiq pun mengungkapkan kebahagiaannya bisa bertemu dengan Jabir bin Hayyan. Dalam pertemuan tersebut, Jabir mengungkapkan bahwa beliau sudah menghafal banyak syair, menguasai ilmu gramatikal Arab, serta menghafal Al-Quran beserta ilmu yang lainnya. Beliau pun sempat belajar kepada Khalid bin Yazid, cucu Khalifah Muawiyah, karena sosok Jabir bin Hayyan adalah sosok yang rasa ingin tahunya tinggi. Setelah itu beliau mempelajari astrologi, ilmu yang mempelajari efek pergerakan langit, kosmologi, ilmu yang mempelajari struktur sejarah alam semesta, dan mempelajari aspek-aspek lebih lanjut dalam bidang obat-obatan dan alkimia, hingga pada akhirnya beliau menjadi pelopor ilmu kimia. Buktinya, kata kimia berasal dari bahasa Arab al-kimia, yang mungkin dibentuk dari partikel al dan bahasa Yunani kumai, yang artinya mencetak bersama, menuangkan bersama, atau melebur bersama. Etimologi lain mengaitkan dengan kata al-kami atau khem, yang berarti seni hitam atau seni Mesir. Karena bangsa Mesir kuno menganggap negerinya kami dipandang sebagai penyihir sakti di seluruh dunia kuno. Atau alkimia adalah protosains yang menggabungkan unsur kimia, fisika, seni, semiotika, metalurgi, kedokteran, mistisme, dan agama. Di antara praktisi muslim pertama adalah Khalid bin Yazid, cucu Khalifah Muawiyah, dan Imam Ja'far As-Shadiq. Kedua-duanya merupakan seorang guru dari Jabir bin Hayyan. Ahli kimia awal justru menganggap alkimia dalam bentuk tertingginya sebagai sebuah ilmu rohani, sehingga mampu memurnikan dan membebaskan jiwa tanpa merusak dimensi fisik dari zat-zat kimia. Keadaan ini terus berlanjut sampai munculnya Jabir bin Hayyan untuk membuka jalan bagi kemunculan alkimia sebagai cabang ilmu yang independen. Para pemirsa pecinta ilmu yang berbahagia, selain itu Jabir bin Hayyan pun merupakan seorang tarekat sufi yang didirikan oleh Abu Hashim dari Kufah. Meskipun beliau adalah seorang ahli sufi, namun beliau tidak menjadikan menjauhi dunia. Bahkan beliau mampu mengombinasikan antara spiritualisme dengan aktivisme fisik dan intelektual. Ini merupakan pencapaian yang luar biasa, pencapaian yang langka. Mengejar spiritual dengan duniawi itu merupakan sesuatu yang tidak rasional pada waktu itu. Jabir mungkin bukan orang pertama yang mempelajari alkimia, namun beliau adalah pelopor alkimia eksperimental. Meskipun beliau adalah sebagai pelopor eksperimental, beliau tetap menyoroti dimensi spiritual atau esoteris dari alkimia. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jabir bin Hayyan mendirikan sebuah laboratorium
yang beroperasi penuh di kampung halamannya. Di dalam laboratorium tersebutlah beliau mengembangkan penelitian dan eksperimen-eksperimennya. Dari hasil eksperimennya, beliau mampu mengklasifikasikan antara bahan kimia dan mineral kepada 3 kategori besar. Yang pertama adalah spirit air yang menguap ketika dipanaskan. Yang kedua, metals, benda logam seperti emas, perak, timbal, tembaga, besi. Dan yang ketiga adalah stone atau yang dapat dikonversi menjadi benda serbuk. Beliau juga adalah merupakan sosok yang dianggap sebagai perintis kimiawi dari penyulingan, penyaringan, kristalisasi, sublimasi, reaksi, fiksasi. Bahkan beliau pun menemukan penemuan yang luar biasa. Contohnya dapat mengembangkan dimensi dari bahan kimia. Jabir juga menghasilkan penemuan yang luar biasa. Contohnya, beliau dapat mengembangkan dimensi bahan serbuk khusus yang mampu melarutkan emas murni. Juga membuat bahan kimia yang dapat memisahkan antara emas dan perak. Selain itu juga beliau menemukan bahan-bahan kimia. Selain itu beliau pun menemukan bahan-bahan kimia seperti senyawa timah putih, belerang, merkuri, perak, yang mana saat ini digunakan oleh industri komersial di seluruh dunia untuk membuat produk-produk atau menciptakan produk-produk rumah tangga seperti cat dan deterjen. Jabir bin Hayyan terus melakukan penelitian ilmiah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai manusia dan lingkungannya, serta mengubah kejadian alam yang pada saat itu dianggap sesuatu yang tidak dapat diprediksi menjadi sesuatu yang dapat dipelajari dan dimengerti oleh manusia. Beliau adalah sosok yang tidak pernah puas dan terus mengembangkan penelitiannya hingga akhirnya beliau mampu memiliki karya mencapai kurang lebih 500 studi kimia. Tapi beliau tidak pernah mencari kejayaan pribadi ataupun keuntungan material. Justru beliau adalah sosok seorang ilmuwan yang hidupnya sederhana dan produktif. Semuanya beliau mengabdi untuk ilmu dan menjadikan dirinya sebagai khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah memberikan kemanfaatan kepada manusia lain. Para pemirsa pecinta ilmu, setelah mendengar kisah ini, kita sebagai seorang muslim tentu bangga. Ternyata ada ilmuwan besar di antara kita. Namun tidak cukup dengan rasa bangga saja. Yang lebih utama adalah semoga kisah yang singkat ini dari Jabir bin Hayyan memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan motivasi kepada kita, terutama kepada para pelajar dan generasi muslim, untuk selalu belajar sungguh-sungguh
agar supaya cita-cita kalian tercapai. Karena hakikatnya baik itu ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu fisika, ilmu kimia, dan ilmu yang lainnya, Allah lah sang pemiliknya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang aku ketahui kecuali apa yang telah Engkau ajarkan. Sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk memperoleh ilmu tersebut walaupun hanya sebesar kuku jemari semut. Para pemirsa, pecinta ilmu, emang semut ada kukunya ya? Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.